Nah sekarang kita kembali lagi, sejauh mana kita melaksanakan sholat ini. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar sahabat tadi, alimni ya Rasulullah, ajari aku sholat yang benar yang bagaimana. Maka Rasulullah bersabda, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Ini hadis ini akan dibahas, tidak cukup satu pertemuan ini. Rasulullah bersabda, apabila engkau salat, engkau sudah siap melaksanakan salat, asbighil wudu, perbaiki wudu kamu, lakukan wudu yang baik. Nah, seperti apakah wudu yang baik? Ini aja dulu karena ini panjang hadis. Kita lari dulu kepada masalah wudu yang baik yang bagaimana. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain sebutkan, idza tawadda al-'abdul mu'minu fatamadmada kharajatil khataya min fi. Apabila seorang hamba berwudu, berkumur-kumur. Ini hadis dari mulai berkumur-kumur wudu itu. Kalau Al-Qur'an tidak menyebut berkumur-kumur. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu sudah siap melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuh wajahmu. Ini kalau menurut Al-Qur'an. Tapi dalam hadis, idza tawadda al-'abdul mu'minu fatamadmada. Apabila hamba yang beriman berwudu dengan berkumur-kumur, kharajatil khataya min fi, maka kesalahan-kesalahan, dosa-dosanya akan keluar dari mulutnya. Ketika kita keluarkan air dari mulut pas berkumur-kumur, maka ikut keluar juga dosa-dosa yang sudah berlalu akibat mulut. Oh, mulut ini banyak sekali dosanya. Ya, alhamdulillah kelihatan. Banyak sekali dosa mulut ini. Oh, saya mah enggak ngomong sembarangan. Ya, ngomong sembarangan enggak. Tapi kadang-kadang tampilan juga. Orang bertanya kepada kita, raut muka kita kurang menyenangkan. Mungkin orang sakit, tanpa kita sadari kita sudah menyakiti dia. Atau kita sebetulnya biasa saja, senyum, tapi ada kata-kata yang memang tidak cocok buat dia. Tujuan bercanda, ternyata orang itu tidak dalam keadaan kondisi menerima candaan. Gak enak juga. Enggak juga, saya mah gak pernah bercanda, suka juga bercanda. Nah, kita kan tidak tahu candanya juga ya. Kalau pamannya ini ada orang bawa mobil baru, mobilnya baru, kreditan sabarata. Aduh, masih kedengaran nih suara kredit katanya tuh. Mungkin dia, aduh, emang kredit sih, tapi jangan begitulah. Ini di depan orang banyak lagi. Tanpa sadar tujuan dia supaya akrab, tapi kadang-kadang kan di luar dugaan. Ya Allah, banyaklah kita kesalahan itu di luar jangkauan kita, di luar kesadaran kita. Yang sadar-sadar banyak, apalagi tidak kita sadari. Oh, mulut ini banyak sekali. Belum lagi kalau kita umpamanya membaca Al-Quran sih, membaca Al-Quran, tapi bacaan kita benar apa enggak? Ya udahlah kalau gitu kita mohon kepada Allah, salat kita gerakannya niat karena Allah, kita menghadap kiblat karena Allah. Bacaan saya belum beres, semoga Allah ampuni. Makanya wudu yang benar itu sejak berkumur-kumur sudah membersihkan dosa. Fatamadmada kharajatil khataya min fi, fa idza istansara kharajatil khataya min anfi. Dan apabila mengeluarkan air dari hidung, kapan dimasukinnya tuh? Jadi ini juga sangat penting bagi kita. Wudu yang menurut hadis yang saya pahami, Allahu alam sebenarnya bagaimana hadis ini ya. Rasul bersabda, tapi saya pahami dari hadis ini bahwa ketika kita berkumur-kumur, tentu untuk supaya air yang masuk ke mulut bersih, bersihkan dulu tangannya kan gitu. Nah, kemudian air diambil langsung ke mulut, langsung ditarik ke hidung. Karena di sini hadisnya berbunyi apabila berkumur-kumur
maka keluar air dari mulut, dan apabila sudah dikeluarkan juga air dari hidung, kapan masukinnya? Berarti memang sekalian ngambil air wudhu langsung ke mulut, langsung ditarik ke hidung dan langsung diisap ke hidung. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah kadang-kadang balagha fil istinsyaq. Jadi ada istinsyak, ada istinsar. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke hidung, istinsar adalah mengeluarkannya. Hadis ini menyebutkan hanya mengeluarkannya saja. Berarti memang waktu dimasukkannya adalah sekalian ke mulut langsung ditarik ke hidung. Saya masih ingat dulu di kampung berkumur-kumur itu buka mulut selebar-lebarnya langsung gini. Kemudian hidung banyak cuma disentuh saja. Gak demikian ternyata kalau kita perhatikan hadis ini. Nah, apabila kita mengeluarkan air dari hidung, kharajatil khataya min anfi, berbagai kesalahannya keluar juga melalui air yang dikeluarkan dari hidung. Jadi air yang digunakan untuk berwudu itu adalah merupakan pembersihan lahir dan batin. Membersihkan lahir dan batin, membersihkan lahirnya adalah karena air yang suci, mensucikan, dan membersihkan batinnya adalah membersihkan dosa dan kesalahan. Makanya disebutnya juga oleh para ulama, semua ulama penyusun buku, penyusun kitab, memposisikan masalah wudhu dalam kitabut toharah atau babut toharah, bab bersuci, bukan bersih. Apa bedanya suci dengan bersih? Bersih mah terukur, kelihatan. Kalau suci enggak kelihatan. Baik suci dari najis ataupun suci dari dosa, enggak kelihatan. Mungkin kadang-kadang kelihatan kalau suci dari najis, tapi kalau suci dari dosa enggak kelihatan sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang ahli taubat dan ahli bersuci. Ternyata masalah kesucian hubungannya dengan taubat. Nah, kalau memang wudu seperti ini baru saja sampai mulut, belum sampai membasuh wajah, kita berarti sudah mempersiapkan diri untuk meraih nikmat ibadah sholat yang benar. Karena sudah dikondisikan dengan taubat sejak awal. Ini nampaknya yang perlu kita perbaiki ini. Saya sendiri lagi itu tidak demikian soalnya. Ya wudu-wudu aja lah menyentuh air gitu. Tidak dalam posisi bertaubat. Jadi mestinya kita ketika berkumur-kumur itu bertaubat terus. Lebih lagi kita ingat kepada surat Yasin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ini kami tutup mulut-mulut manusia. Yang berbicara hanya tangan, kaki bersaksi. Allah Akbar, ngeri sangat, ngeri banget nanti di akhirat. Mulut enggak bisa berbicara, tangan yang berbicara menjelaskan tentang apa yang diperlakukan oleh mulut, oleh mata, oleh hidung. Aduh, sangat berat sekali. Berarti memang waktu kita berkumur-kumur ingat kepada dosa mulut, dosa lisan. Mungkin kalau ngomong yang tidak baik, saya malah lebih baik tahan diri tidak ngomong. Sekian lama saya pilih-pilih kata, ya alhamdulillah. Kita juga bertanya-tanya, yang masuk ke mulut makanan, apakah semuanya halal? Aduh, banyak sebetulnya dosa mulut ini. Apakah semua yang masuk ke mulut berupa minuman halal semuanya? Saya enggak pernah makan daging babi, daging anjing, enggak pernah. Alhamdulillah. Tapi halal dan haram ada dua kata. Ada halal zatnya, ada halal hukumnya. Ada haram zatnya, ada haram hukumnya. Hukmi istilahnya ada haram hukmi, ada zati. Umpamanya telur, pastilah telur ayam halalnya. Saya masih ingat dulu waktu masih menjadi pegawai rakyat, baheula. Iya. Jalan-jalan kan keluar Jawa. Sebelum ke bandara mampir dulu di salah satu daerah. Biasalah bahasa dulunya. Mungkin sekarang sudah enggak ada, mudah-mudahan enggak ada.
Itu kalau teman-teman di kantor itu, yuk orang ngarit bahasa nantinya. Jadi mengunjungi bupati, wali kota, itu ngarit namanya tuh. Artinya pas sudah rapat, ngobrol setengah jam, 1 jam, dibagi amplop kan ditanya. Saya waktu itu nolak, enggak, saya bilang saya berat. Ya udah, akhirnya dikasihkan sama petugas dari wali kota dari bupati itu, dikasihkan ke ya sekretaris. Sampai di luar, sudah waktu itu ke Manado, masih ingat, pulang dari Manado mau berangkat, pihak ya seseorang berkata, ini Pak, ini mah titipan dari sana, nggak bisa dikembalikan lagi. Aduh, gimana nih? Ya terserah Bapak mau diapain katanya. Ya udah, saya pegang, langsung saya tulis uang umat, saya kasihkan ke istri, titip nih, jangan dimakan, ini bukan uang kita, uang umat. Maka apabila ada yang perlu baru dikasihkan. Saya waktu itu tafakur, ketika di sana kan sulit cari rumah makan yang membuat kita aman lah gitu ya. Soalnya di sana mah cuma daging manusia yang haram tuh, yang lain-lain semuanya dimakan semuanya. Cari, dan itu semuanya teman-teman itu betul-betul hati-hati ini katanya. Rumah makannya, cari rumah makan yang betul-betul aman. Hati bergetar, alhamdulillah. Semua teman-teman itu sangat hati-hati, jangan sampai makan makanan yang haram. Untuk ke seafood aja kita hati-hati juga nih, seafood katanya. Minyaknya pakai apa? Wah, betul-betul saya bahagia gitu. Jadi memang mencari makanan yang halal itu luar biasa, semuanya sepakat. Tapi pas bagi-bagi uang haram mah nggak ada yang ragu-ragu. Iya kan? Ya, daging anjing, daging babi dijauhi, tapi telur sederajat dengan daging babi nggak dijauhi. Kan kalau uang haram dipakai beli nasi juga jadi haram nasinya. Telur jadi haram. Saya waktu itu terfakur, iya. Memang kalau yang langsung mereka sangat hati-hati, tapi yang tidak langsung enak-enak saja gitu ya Allah. Inilah mulut ini, dosa mulut. Makanya ketika kita berkumur-kumur, ya Allah ampuni dosa aku akibat mulutku. Ya kalau saya umpamanya yang paling penting, yang paling berat dirasakan, harus saya rasakan berat. Apabila saya ngisi pengajian ternyata salah, tanggung jawabnya berat sekali ini. Kayaknya penting sekali ketika berkumur-kumur, hati itu bergetar menghadap kepada Allah, mohon ampun akibat dosa mulut. Dan tentunya dosa-dosa yang lain yang ditutup-tutup oleh mulut. Ya Allah, entah berkata bohong, entah berkata nyari-nyari alasan. Allah maghfir lana dzunubana